Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fil khabar khalaqallahu ta'ala jahannama min fadli rahmatih sautan yasuqullah bihi ibadahu ilal jannah. Wa bi khabarin akhar yaqulullah azza wa jal innama khalaqtul khalqa liyarbahu alayya wa lam akhluquhum liarbaha alayhim. Wa bi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallah ta'ala syai'a illa ja'ala lahu ma yaglibuhu wa ja'ala rahmatahu taglibu ghadabah. Wa bil khabaril masyhur innallaha ta'ala kataba ala nafsihi rahmah qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati taglibu ghadabi ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala jahannam min fadli rahmatih sautan yasuqullahu bihi ibadahu ilal jannah. Artinya Allah Ta'ala menciptakan neraka Jahannam dari karunia rahmatnya untuk menjadi cambuk, di mana dengan cambuk itu Allah menggiring hamba-hambanya ke surga. Jadi hamba Allah manusia ada yang masuk surga dengan sukarela, ada yang masuk surga dengan sukarela tanpa dipaksa. Ada sebagian lagi hamba Allah ini yang masuk surga itu dipaksa, ditakut-takuti, diancam-ancam dengan neraka Jahannam. Jadi pada hakikatnya neraka Jahannam itu diciptakan oleh Allah rahmat bagi kita. Sebabnya apa? Dengan sebab neraka Jahannam itulah banyak orang masuk surga karena takutan masuk neraka. Orang kada sembahyang diancam dengan neraka Jahannam. Orang yang melakukan perzinahan diancam dengan neraka Jahannam. Akhirnya manusia melaksanakan salat, akhirnya manusia meninggalkan perzinahan karena takut dengan ancaman neraka Jahannam tadi. Nah, jadi sebenarnya neraka Jahannam itu bukan untuk dimasuki, bukan untuk didatangi, tetapi hendaknya dijadikan sebagai cambuk supaya kita giat, supaya kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya adalah Allah menciptakan neraka Jahannam bukan supaya dimasuki, kecuali hendak masuk ke situ. Amunnya hendak masuk ke situ, sebenarnya bukan dimasuki. Sama halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, ujar Nabi, masuk surga matinya tanpa kecuali. Seluruh umatku mati ke surga masuknya. Illa man aba, kecuali nang kada hakun, nanini nang alih nang kada hakun surga.
Padahal seluruh umat Nabi Muhammad itu ke surga matinya, kecuali nang kada hakun ke surga, nah hanya ke neraka. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku ya Nabi masuk surga, siapa yang kada taat lawan aku berarti kada hakun masuk ke dalam surga. Nah, sama dengan jahanam tadi. Allah menciptakan jahanam bukan untuk kita masuk ke situ, tapi sebagai cambuk agar kita benar-benar menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita orang tua, kita jadi abah. Nah, orang bahari ini tuh abah-abah nang bahari nang tua-tua tuh ada besi tongkat digantung di rumah. Segan apa tongkat ini tuh milik yang bersembahyang pukul. Padahal sih bukan hendak memukul kita dengan tongkat itu, kada, cuma supaya kita ini sembahyang, nah supaya kita ini taat kepada Allah. Dan itu sunnah mulai orang-orang dahulu, orang-orang batu ada menggantung tongkat di rumah menakutani anak. Nah, bukan hendak memukul anak, siapa hendak memukul anak, kada memukul anaknya manusia. Nah, cuma menakutani mereka agar bila ada sembahyang aku dipukul kena sembahyang jadinya. Nah, kayak itulah bentuknya neraka jahanam itu. Allah ciptakan supaya kita ini benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Dan diterangkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla innama khalaqtul khalqa liyarbahu alayya wa lam akhluqhum liarbaha alaihim. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, hanya saja ujar Tuhan, aku ciptakan makhluk itu agar mereka mendapatkan keberuntungan atasku, dan tidak kuciptakan mereka agar aku mendapatkan keberuntungan atas mereka. Allah kadang mengambil untung terhadap apa yang kita lakukan, tetapi kita yang mengambil untung dari Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita sembahyang, kita puasa, kita membaca Quran, Allah kada untung, tetapi kita yang mengambil keuntungan dari Allah dengan apa yang kita kerjakan itu. Kita hendak sembahyang, kita hendak puasa, kita hendak berzakat, atau kita kada hendak sembahyang, kita kada hendak puasa, kada hendak berzakat, Allah kada ada urusan. Kita kada sembahyang Allah turun pangkat, kada. Kita sembahyang Allah bertinggi pangkat, kada juga. Jadi amal ibadah itu kita nang untung, kita mengambil keuntungan dari Allah, bukan Allah mengambil keuntungan kepada kita. Lain hal dengan raja-raja dunia. Raja-raja dunia ini kalau rakyatnya patuh taat, rajanya untung. Tapi kalau rakyatnya memberontak, rajanya jatuh. Kalau Allah kita memberontak 1000 kali, kan tidak peduli. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Ghazali rahimahullah, wahai Imam Ghazali, kenapa dahulu-dahulu tuh umat Islam itu berperang melawan orang kafir? Bahkan banyak orang Islam yang mati dalam peperangan itu. Nabi-nabi pun ada yang mati dalam peperangan. Jakanya Allah membantu supaya orang Islam ini menang lawan orang kafir itu. Nah, kan yang dibela ini agama Allah. Orang kafir itu supaya kalah. Bila bertemu orang kita lumpuh orang kafir, Allah kuasa aja itu. Allah sangat mampu. Orang kafir matian ya Tuhan, mati kuasa. Kenapa orang kafir itu kadang-kadang menang lawan kita? Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu kada perlu kepada kita. Kita menang perang, siapa yang untung kita? Kita nang kalah perang kita, Allah kada tidak peduli.
Umat Islam perang menang, Allah jaya, kada juga. Umat Islam kalah, Allah Ta'ala jatuh, kada. Nah, sama halnya bila ada orang acara pengajian hujan hari ribut, ada orang berorkes tarang hari bagus umpamanya, kenapa terbalik ke itu? Mestinya kan Tuhan ini orang menentang itu dihalangi, nah untuk membela kebaikan ini didukung. Kenapa kayak itu? Itu menunjukkan bahwa Allah kada peduli dengan ibadah kita, Allah kada peduli dengan pengajian kita. Pengajian kita na untung, bukan Allah. Orang maksiat mereka na rugi, bukan Allah na rugi. Nah, jadi kada ada urusan. Aku menciptakan makhluk ujar Tuhan agar mereka mengambil keberuntungan atasku. Aku tidak menciptakan mereka itu untuk mengambil untung atas mereka. Makanya seringkali dibuat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, kitab-kitab amalan, kitab-kitab wirid, seringkali dibuat oleh ulama hadis yang pahaman hadis itu menjelaskan bahwa andai kata seluruh dunia ini manusia baik macam Nabi Muhammad baiknya, seluruh dunia ini manusia baik macam Nabi Muhammad baiknya kayak apa? Nah, kada ada maksiat sedikit pun, nah kada akan menambah ketinggian derajat pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada akan menambah kerajaan Allah. Padahal seduniaan macam Nabi Muhammad perilakunya. Andai kata seluruh dunia ini orang macam Abu Jahal, sekampungan kayak Abu Jahal kelakuan, sedikit pun kadang mengurangi kerajaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berwirid, kita beribadah, kita bersedekah, kita pengajian, kita apa, Allah kadang mengambil untung dari itu. Nah, untung adalah makhluk ini, nah untung yang melakukan itu. Diterangkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu ta'ala syai'a illa ja'ala lahu ma yaghlibuhu wa ja'ala rahmatahu taghlibu ghadabahu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu, Allah tidak menjadikan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala telah menciptakan untuknya sesuatu yang bisa mengalahkannya. Itu sudah hukum Allah. Allah menciptakan sesuatu, pasti ada yang mengalahkan sesuatu itu. Jadi sesuatu makhluk ini kadada nang bakal jaya sepanjang masa, kadada. Pasti ada saatnya nang mengalahkan inya. Coba kita lihat raja-raja dunia berkuasa, raja ini, raja akhirnya 20-30 tahun berkuasa ada nang menjatuhkannya. Nah, itu sudah sunnatullah. Jadi jangan berpikiran, beranggapan bahwa kita bisa berkuasa, berjaya, menang sepanjang masa, kada bisa. Allah sudah menentukan bahwa setiap Allah menciptakan sesuatu, Allah akan menciptakan yang mengalahkannya. Allah menciptakan api, diciptakan Allah air. Nah, dengan air api kalah. Itu kan sudah sunnah. Allah menciptakan angin, dengan angin air kalah. Lihat di laut, dia datang angin bergelombang, halu nggak tahu begana lagi. Kayak apa aja banyaknya banyu, mendatang angin bergelombang. Ada kawat tenang banyu dapatnya angin itu bergelombang. Nah, Allah menciptakan angin untuk mengalahkan banyu. Allah menciptakan manusia, manusia bisa mengatur angin. Angin keluar, angin masuk, angin ribut, kayak ini bahindar, kayak ini baulah bangunan anti angin, diulah jamu, tolak angin, macam-macam.
Jadi angin bisa dikalahkan oleh manusia. Kayak apa aja hebatnya angin, manusia bisa mengalahkan angin. Itu sunnatullah. Tapi si manusia ini dikalahkan oleh naum, oleh tidur. Kayak apa aja haratnya manusia, bila guring kada berfungsi lagi. Kayak apa aja haratnya, pintarnya, jagaunya, alimnya, sugihnya, bila guring kada berfungsi. Nak dibunuh orang, nanti apa orang kampungnya guring kayak apa? Allah menciptakan naum untuk mengalahkan manusia. Allah ciptakan marat, Allah ciptakan sakit untuk mengalahkan guring. Orang garing, kawalah guring, kada kawa. Sakit gigi, kawalah guring, kada kawa guring. Meriap dingin, panas awak, kawalah guring, kada kawa guring. Karena Allah menciptakan penyakit untuk mengalahkan manusia. Penyakit dikalahkan oleh maut, mati. Kayak apa aja sakitnya, bila mati ranai. Nah, itu sunnatullah ngarannya. Allah menciptakan sesuatu, pasti menciptakan yang mengalahkannya. Dan rahmat Allah mengalahkan marahnya Allah. Marah Allah masih kalah dengan rahmatnya Allah. Jadi artinya Allah itu kada bubujuran sarik. Di dalam sarik Allah itu ada mengandung rahmat, ada mengandung kasih sayang. Dan telah diterangkan pada hadis yang masyhur, Inna Allah Ta'ala kataba ala nafsihi rahmah qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati taghlibu ghadabi. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan atas dirinya rahmah. Allah sudah menetapkan atas dirinya itu penyayang sebelum dia menciptakan makhluk. Sesungguhnya rahmatku, ujar Tuhan, mengalahkan marahku. Kayak apa aja Tuhan itu marah kepada kita, kayak apa aja Tuhan itu sarik kepada kita. Kalau kita datang kepada Allah menghadap meminta ampun, kalah marahnya Allah itu, kalah nang timbul rahmatnya Allah. Dan Allah kada peduli seapapun kesalahan kita, seapapun dosa kita, Allah kada peduli. Kalau kita datang kepada Allah menghadap, kita merendahkan diri minta ampun, selesai, Allah ampuni. Nah, itu inna rahmati taghlibu ghadabi tadi. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Maksudnya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam tamassahun nar. Artinya barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya ia tidak disentuh oleh api neraka. Riwayat lain, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a harumat alaihin nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati, di mana ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dengan ucapan la ilaha illallah tadi, niscaya haram atasnya neraka. Nah, ini hadis-hadis ini adalah memberikan harapan kepada kita bahwa orang yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini la ilaha illallah,
dakhalal jannah, dia masuk surga dengan tanpa sedikit pun disentuh oleh api neraka. Akhir kalamnya la ilaha illallah jaranya. Imbah itunya kada bersuara lagi, kada sing suaraan lagi, walaupun berhari-hari kada bersuara lagi, mati. Nah itu ngarannya akhir kalamnya la ilaha illallah. Makanya disunatkan orang nang dalam sakaratul maut itu ditalkinkan tuh dibacaakan di telinganya dengan lemah lembut la ilaha illallah. Itu sunat dibacakan sekali, paling banyak 3 kali. Mbak itu jangan diulang lagi. Misalnya dibacakan 3 kali sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyahutkah, kadang menyahutkah, habis cukup hingga 3 kali. Nah, kalau nya menyahut, syukur artinya. Cuma dianjurkan, disunatkan nang tukang bacaakan la ilaha illallah ini, pertama disunatkan itu jangan ahli waris. Jangan ahli waris. Karena mun ahli warisnya seolah-olah menyuruh lakas mati. Kan orang garing lah. Kalau sadar lagi jangan samak la ilaha illallah. Ini menyuruh aku mati, jangan garing ini berarti nih nak membagi waris harta. Nah, jadi sunat itu jangan ahli waris. Orang-orang lain lah yang menalkinkan itu umumnya ada. Nah kalau kadada hanya ahli waris yang menalkin itu. Nah apabila seseorang itu sudah mengucap la ilaha illallah, nah, selamat sudah inya. Andai kata inya sesudah itu ada mengucap kalimat-kalimat lain, nah apakah kalimatnya? Baik zikir, baik apa, tapi lain pada la ilaha illallah. Nah disunatkan pulang kita menalkinakan supaya la ilaha illallah nang penutup hidupnya itu. Menurut ada pendapat lain membuat Muhammadur Rasulullah. Nah itu dhaif. Nang kuat itu hadisnya yang sahih itu la ilaha illallah aja. La ilaha illallah cukup ingat situ. Imam Hasanul Basri, beliau setiap kali mengucap la ilaha illallah, beliau selalu berdoa kepada Allah agar ini kalimat menjadi akhir kalimat yang kuucapkan di dalam dunia. Ini kalimat yang paling larang, kalimat yang paling mahal harganya, kalimat yang kawa manukari surga itu hanya la ilaha illallah. Nah, oleh para ulama, mereka melihat dari berbagai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan mengucap kalimat la ilaha illallah ini di akhir hidup itu. Di situ disebutkan antara lain terutama orang yang al-aqli walidaih, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, orang yang durhaka kepada ibu bapak ini kada akan bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, walaupun orang ini ahli ibadah. Dan ini dibuktikan dengan sahabat Nabi yang bernama Alqamah itu. Alqamah sahabat Nabi itu kurang apa lagi, sembahyang berjamaah lawan Nabi, berperang lawan Nabi, makan sama-sama Nabi, kesana kemari sering umpat Nabi. Tapi begitu hendak mati Alqamah kada kawa mengucap la ilaha illallah, kada sanggup mengucap la ilaha illallah. Diteliti-teliti kenapa? Durhaka kepada kedua orang, durhaka kepada ibunya. Kenapa durhakanya? Durhakanya kada terlalu berat.
Alqamah ini lebih mengutamakan kehendak istrinya daripada kehendak ibunya. Nah itu durhakanya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Alqamah itu sejarah hidupnya adalah manusia yang ahli ibadah, tapi karena durhaka kepada ibu, kada bisa waktu hendak wafat mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah yang kedua yang kada akan bisa mengucap kalimat itu adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang itu kada sanggup membaca la ilaha illallah. Orang yang tanpa uzur dengan sengaja meninggalkan sembahyang itu kada bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Sebabnya karena orang yang meninggalkan sembahyang itu adalah orang yang sudah dikatakan Rasul mati dalam keadaan terhina. Nah, terhina. Kita kadang-kadang menganggap inting kalau sembahyang itu, padahal itu berat. Di zaman Nabi Musa diceritakan ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kabar, ajar Nabi Musa? Ujar perempuan itu, wahai Musa, ajari aku untuk tobat kepada Allah. Tobat dari apa? Ujar Nabi Musa. Ulun ini berzina, kemudian hamil, lalu melahirkan, ulun bunuh anaknya. Nah, bukan berat tuh kelihatannya tuh, mana berzina, mana membunuh anak. Nabi Musa mendengar itu, ukhruji, pergi aja Nabi Musa, keluarkan dari sini, aku takut api datang menyambar tempat ini. Takutan Nabi Musa berparak lawan orang nangka itu. Lalu si perempuan tadi pergi meninggalkan rumah Nabi Musa dalam keadaan hati yang sedih. Datang Jibril kepada Nabi Musa. Ujar Jibril, wahai Musa, itu Allah berkata, kenapa engkau putuskan harapan orang yang ingin bertobat? Tahukah engkau bahwa ada lagi dosa yang lebih besar daripada itu? Dosa apa? Ujar Nabi Musa, tarkus salah muta'ammidah, meninggalkan sembahyang sengaja. Nah, orang tuh kada sembahyang sengaja sekali, dosanya lebih besar daripada perempuan yang berzina batianan mematikan anaknya. Lebih besar orang kada sembahyang dosanya. Nah kita ini kadang-kadang dianggap ganal itu, nah ini dianggap inting. Padahal di sisi Allah sebaliknya, orang yang kada sembahyang itu berat daripada orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan zina, dia melakukan dosa besar, itu bujur. Tapi kalau orang meninggalkan salat, ini khilaf ulama. Ada mengatakan dia kafir, ada mengatakan dia orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Nah kalau kada sembahyang, kada akan bisa. Akhir kalamnya la ilaha illallah. Amilur riba, orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba kada akan bisa la ilaha illallah akhir hayatnya. Ini sudah dibuktikan, banyak buktinya. Disebut dalam kitab-kitab seperti Al-Kabair, disebutkan bagaimana orang yang riba itu begitu hendak mati, ditalkinkan la ilaha illallah, dia menjawab dengan yang lain. La ilaha illallah, nyernang keluarga, nyernang riba ini segantang dua gantang jawabannya. Nya mahir riba, mahir berbunga aja. Kitab Zawajir disebutkan macam-macam akhir hayatnya orang yang riba itu. Orang yang zalimul ibad, orang yang menzalim hamba-hamba Allah, kada akan bisa akhir hayatnya la ilaha illallah itu. Khianatun fil amanah, khianat dalam amanah, kada akan bisa akhir hayatnya la ilaha illallah.
Hadis yang lain, la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Artinya tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat atom dari iman. Maksudnya dia kada akan kekal dalam neraka. Orang ini sembahyang kada, macam-macam maksiat dilakukannya, cuma di hatinya ada iman sedikit. Nah, dengan iman yang sedikit itu dia terhindar kekal menghuni api neraka. Hadis Rasulullah menyatakan, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nara. Begitu selesai masalah persidangan hari kiamat, orang yang sudah ke surga masukkan ke surga, yang sudah berhak ke neraka masukkan ke neraka. Summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Wahai malaikat, cari dalam neraka, keluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi daripada iman. Jadi kalau ada biji iman, selamat daripada kekal dalam api neraka. Jadi walaupun masuk juga kada kekal. Nah, itu iman. Pada hadis yang lain disebutkan, law alimal kafiru sa'ata rahmatillah ma ayisa min jannatihi ahad. Artinya jikalau orang kafir mengetahui keluasan rahmat Allah Ta'ala, niscaya tidak seorang pun putus asa dari mengharap surganya Allah. Ada sedikit orang yang hidup sepanjang masa kafir, begitu dia akhir hayat masuk Islam. Banyak manusia-manusia seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, artinya sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Kayak apa orang gempa bumi 7 skala Richter, kayak apa orang tsunami, macam-macam. Itu merupakan cerminan anaknya kiamat, mungkin cicitnya kiamat. Nah, kada apa-apanya dibanding dengan kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi SAW bersabda, tahukah kalian hari apakah ini? Hari kiamat itu hari apa? Ujar Nabi. Di mana dikatakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bangunlah hai Adam dan carilah dari anak cucumu yang digiring menuju neraka. Wahai Adam, bangun, cari, periksa anak cucumu yang masuk ke neraka. Maka Nabi Adam bertanya, berapa banyak anak cucuku yang masuk neraka? Banyak kan masuk neraka anak cucuku, ya Nabi Adam? Maka dijawablah, iya, dari setiap 1000 zuriatmu 999 ke neraka. Dan hanya 1 orang yang masuk ke surga. Nah, itu kok sudah. Jadi 1000 1 orang. Maka banyaklah kaum yang merasa kehirangan dan menangis. Begitu Nabi bercerita tadi, sahabat menangis. 1000 saya nang ke surga, yang lainnya kan neraka dulu. Namun di berapa ini orangnya 200.000, berapa 2000 aja.
Yalah 200.000 hanya misalnya berapa, 2.000 aja lah yang selamat. Kalau rahan berapa deret nih aja. Maka sahabat pun menangis. Mereka dari hari demi hari menganggurkan diri dan tidak mau beramal. Sahabat pada beramal lagi sudah, putus harapan sudah. Nah apalagi beramal, udah 1.000 saya kok nang ke surga. Buat apa beribadah? Nah, maka datanglah kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, mengapa kalian tidak mau beramal? Rajin Nabi, rajin berwirid sembahyang, kenapa wah ini pindah kada beramal lagi? Mereka menjawab, siapakah yang mau beramal sesudah engkau ceritakan kepada kami tentang kejadian itu? Sudah engkau kisahkan wahai Rasul, 1.000 seekor, siapa nakon lagi beramal? Menunggu nasib dan aja lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam antum fil umam. Ujar Nabi, umatku ini nah berapa garang jumlahnya, persinnya di antara anak cucu Adam itu. Buah nikam ini berapa garang banyaknya dibanding anak cucu Adam. Aina tawil wa tharith wa mansak wa ya'juj wa ma'juj umamun la yuhsiha illallah ta'ala. Mana aja Nabi bangsa tawil, tharith, mansak, ini bangsa anak-anak Adam yang hidupnya di timur dunia. Ini anak cucu Adam. Ya'juj wa ma'juj itu anak cucu Adam yang hidup di barat dunia. Jumlah mereka itu kada tahu berapa banyaknya. Innama antum bisairi umam, hanya saja kalian umatku ini dibanding sekalian umat anak cucu Adam kasya'aratil bayda, seperti sehelai rambut yang putih, bijil di sawil aswad, pada kulit sapi yang hitam, wa qarraqmati bi dzira'id dabbah. Berapa kalian semua dibanding umat-umat terdahulu? Manakah bangsa tawil, tharis, mansak, ya'juj dan ma'juj? Umat-umat yang tidak bisa dihitung kecuali Allah Ta'ala yang menghitungnya. Hanya saja kalian pada umat-umat lainnya adalah seperti bulu yang putih pada kulit sapi yang hitam dan seperti gurisan pada kaki depan binatang. Bujur aja 1.000 tuh seekong, itu bujur 1.000 seekong anak cucu Adam ini nang ke surga. Tapi di total anak Adam ini nah, di total anak Adam, cucu Adam mulai dahulu sampai hari kiamat, itu jumlah umat Nabi kita ini seperti sehelai bulu nang putih di bulu binatang nang hirang. Kan sedikit benar tuh umat Nabi kita. Ada cucu anak Adam dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini keturunan dari Nabi Nuh, dari anak Nabi Nuh Yafith. Nabi Nuh ada biasa anak Sam, Ham, Yafith. Nah, dari Yafith ini ada keturunan Nabi Nuh, bangsanya ngarannya Ya'juj dan Ma'juj. Ini seluruhnya masuk neraka. Ya'juj Ma'juj ini. Berapa jumlahnya orangnya? Miliaran kada kau dihitung. Andaknya di mana? Di barat bumi ini. Dan belum keluar lagi ini umat, kayaknya hendak kiamatnya keluar. Itu Al-Quran menyatakan demikian. Kayaknya hendak kiamat keluar bangsa ya, Ma'juj ini memakan ke manusia ini. Berapa orangnya, banyaknya kada kau dihitung. Hanya Allah yang kau menghitung. Setiap orang itu kada mati kecuali berisian 1.000 ikung anak. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ini keturunan Adam juga. Nah, jadi kalau dihitung-hitung semuaan umat Nabi kita ini ada artinya dibanding umat yang lain. Jadi kalau 1.000 per 1 ada harapan seluruh umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga.
Dan aku berharap puja Nabi bahwa umatku ini nantinya mengisi 2/3 surga, mengisi 2/3 surga, sisanya umat-umat yang lain. Nah, sesudah mendengar apa yang diterangkan Nabi ini, lalu sahabat mulai bergairah kembali beribadah kepada Allah. Nyaman sudah hati. Nya kada tahu, dikira kan umatnya sedikit saja. Maka pikirkanlah bagaimana ada makhluk di mana mereka digiring dengan cambuk takut dan mereka dituntun dengan tali kekang harapan kepada Allah Ta'ala. Karena mula-mula mereka digiring dengan cambuk takut, maka ketika mereka keluar dari batasan kesederhanaan kepada melampau batasnya, putus asa, maka mereka diubati dengan ubat harapan ar-raja, dan mereka dikembalikan kepada sifat lurus dan sederhana. Begitu Nabi kita menerangkan bahwa 1000/1 masuk surga, putus asa sahabat-sahabat Nabi. Nah, diberi keterangan lagi bahwa umat Nabi Muhammad dibanding umat lain ya kayak tadi. Nah, akhirnya mereka timbul lagi harapan, lalu mereka beribadah lagi kepada Allah. Maka tujuan yang akhir tidak berlawanan dengan tujuan permulaan, akan tetapi disebutkan pada yang permulaan apa yang dilihatnya itu menjadi sebab untuk kesembuhan, dan hanya dicukupkan pada yang demikian. Orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu perlu diberi siraman-siraman raja mengharapkan rahmat. Orang yang terlalu berharap rahmat Allah, menghilangkan takut kepada Allah, diberi kepadanya nasihat-nasihat yang membuat dia takut kepada Allah, supaya antara takut dan harap itu seimbang. Maka manakala mereka itu memerlukan kepada pengobatan dengan harapan, maka disebutkan pada kesempurnaan urusan. Nah, maka wajiblah bagi orang yang memberi nasihat, hendaknya ia mengikuti perilaku pemimpin orang yang memberi nasihat. Maka hendaknya ia berlemah lembut dalam menggunakan hadis-hadis tentang takut dan harap dengan sekedar keperluan. Nah, sesudah ia memperhatikan tentang penyakit-penyakit batin, dan jikalau tidak dijaga yang demikian, niscaya kerusakan dengan apa yang dinasihatkan lebih banyak daripada kemaslahatan. Waktu Nabi kita berkata kepada sahabat beliau Mu'az, wahai Mu'az, jar Nabi, siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu masuk surga. Lalu Mu'az bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah hadis ini ulun sampaikan kepada orang lain? Karena ini hadis kan terlalu memberikan harapan. Hadis ini terlalu memberikan harapan. Siapa yang akhir hayat la ilaha illallah, surga tanpa disentuh neraka. Ini hadis luar biasa memberikan harapan kepada kita. Lalu jar Mu'az, wahai Rasul, bolehkah hadisnya ulun kisahkan ke lain? Ya Nabi, jangan. Karena mereka bertawakal aja, karena mereka pasrah aja menunggu akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hadis-hadis seperti itu kada bisa dibicarakan kepada orang-orang yang lemah imannya, kepada orang yang malas ibadahnya. Nah, karena menambah malasnya, menambah lemah imannya. Nah, itu tugas seorang da'i ilallah, tugas seorang penasihat, bahwa mereka mesti benar-benar mengetahui yang dinasihati ini kayak apa kadarnya, sehingga tepat dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi yang bersifat menakuti atau bersifat memberikan harapan. Nah, selanjutnya dan di dalam hadis disebutkan